10 Cerita Rakyat Nusantara. Gadis rajin dan gadis pemalas. Alkisah, hiduplah dua gadis bersaudara dan ayahnya di suatu desa. Gadis pertama adalah gadis yang amat rajin. Tidak hanya itu, ia juga penyayang dan menuruti perintah orang tuanya. Akan tetapi, saudarinya bertolak belakang dengan dirinya. Saudarinya itu senang bermalas-malasan dan jarang mematuhi orang tua. Suatu hari, ayah mereka berdua jatuh sakit. Tubuh ayahnya menjadi lemah sehingga ia tidak bisa mencari nafkah. Gadis rajin merasa iba melihat kondisi ayahnya. Ia lalu meminta izin pada ayahnya untuk pergi mencari kerja. Ayahnya pun akhirnya merestui keinginan gadis rajin setelah melihat kegigihan putrinya. Saat itu juga, gadis rajin pergi mencari pekerjaan ke luar desa. Di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek yang gerobaknya terperosok kubangan lumpur. Gadis rajin lalu membantu kakek tersebut menarik gerobak. Si kakek pun berterima kasih dan berlalu. Beberapa saat kemudian, gadis rajin menemukan rumah yang besar di pinggir hutan. Ia terpikir untuk mencari pekerjaan di rumah itu. Begitu tiba, ia disambut oleh nyonya pemilik rumah. Nyonya rumah menyetujui permintaan gadis rajin untuk bekerja di rumahnya. Namun, sang nyonya melarang si gadis untuk memasuki kamar tengah di rumah itu. Gadis rajin yang senang mendapatkan pekerjaan pun bekerja dengan giat. Ia rajin membersihkan seisi rumah. Ia juga tak pernah membantah perintah majikannya. Hingga pada suatu hari, gadis rajin meminta izin kepada nyonya rumah untuk mengunjungi ayahnya. "Tentu boleh, Nak. Sebelum pergi, coba kamu masuk ke kamar tengah." Saat gadis rajin masuk, ia kaget. Ternyata ada banyak harta di dalam kamar tengah itu. Gadis rajin lebih kaget lagi saat nyonya rumah memintanya untuk mengambil berapapun harta yang ia mau. "Wah, betul boleh saya ambil, Bu?" tanya sang gadis. "Iya, Nak. Kamu kan sudah bekerja keras dan selalu mendengarkan perintahku," jawab si nyonya. Gadis rajin amat gembira. Ia segera mengambil sejumlah emas, kemudian ia berterima kasih dan pamit kepada majikannya yang baik hati itu. Di perjalanan, ia bertemu kakek yang dulu pernah ia tolong. Ternyata, kakek itu adalah seorang petani. Dan kini, kakek baru selesai panen. Ketika melihat gadis rajin, kakek memberikan banyak sekali buah sebagai rasa terima kasih karena dulu pernah ditolong. Gadis rajin pun sangat senang. Sekarang ia juga memiliki buah untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada keluarganya. Gadis rajin mengucapkan terima kasih kepada kakek dan melanjutkan perjalanannya ke rumah. Sesampainya di rumah, gadis rajin disambut oleh saudari dan ayahnya. Saudarinya iri melihat si gadis rajin membawa banyak benda berharga. Kemudian, gadis pemalas itu bertekad untuk mengunjungi nyonya rumah untuk mencari kerja seperti saudarinya. Keesokan paginya, gadis pemalas berangkat dari rumahnya dengan percaya diri. Di perjalanan, ia pun bertemu dengan kakek petani yang gerobaknya terperosok ke kubang lumpur. Sang kakek meminta pertolongan tapi tidak dihiraukan oleh sang gadis yang terus berjalan. Setelah beberapa waktu, ia pun sampai di rumah yang dituju. Gadis pemalas menyampaikan keinginannya untuk bekerja di rumah itu. Nyonya rumah pun menerimanya dengan syarat yang sama, yaitu tidak boleh memasuki kamar tengah. Gadis pemalas pun menyanggupi permintaan tersebut. Namun, saat mulai bekerja, gadis pemalas bekerja dengan sangat lamban. Ia malas-malasan dan tidak mendengarkan perintah majikannya. Bahkan, ia tidak menghiraukan larangan majikannya untuk tidak memasuki kamar tengah. Suatu hari, gadis pemalas memasuki kamar tengah karena penasaran.
Nahas, bukannya mendapati emas, ia justru mendapati serangan banyak lebah. Lebah-lebah di kamar itu menyengat gadis pemalas hingga tubuhnya bengkak. Dasar gadis tak tahu diuntung, sudah kuberi pekerjaan malah kau langgar perintahku. Pergi kau dari rumahku, seru nyonya rumah dengan berang. Gadis pemalas lalu pulang menuju rumahnya. Di jalan, ia kembali bertemu dengan kakek petani yang membawa gerobak penuh buah. Ia meminta beberapa buah untuk dibawa pulang. Namun, si kakek hanya memberinya buah-buahan yang sudah busuk. Setelah berlalu dari kakek, gadis pemalas segera membuang buah-buahan tadi. Gadis pemalas pulang dengan tangan hampa dan hati yang sedih. Ia sadar kalau semua kesialan yang terjadi adalah karena perbuatan buruknya. Ia pun menyesali perbuatannya. Bebek buruk rupa. Alkisah, di sebuah hutan lebat, seekor induk bebek sedang mengerami telur-telurnya. Tak lama berselang, telur-telur itu pun menetas. Tapi ada satu telur yang belum menetas. Telur itu lebih besar dari keempat telur lainnya. Akhirnya, telur besar itu menetas juga. Anehnya, anak bebek itu berbeda dengan keempat saudaranya. Bulunya berwarna abu-abu, sedangkan anak-anak bebek lainnya berbulu kuning. Induk bebek dan keempat saudaranya menatapnya heran. "Mengapa engkau berbeda dengan kami?" Tanya salah satu saudaranya. "Engkau jelek sekali," sahut saudara yang lain. Bebek abu-abu itu pun hanya bisa bersedih hati. Suatu siang yang cerah, keempat anak bebek pergi berenang di danau. Ketika bebek abu-abu ingin bergabung, ia langsung diusir. Ayam dan babi yang dijumpainya pun langsung membuang muka saat disapa. Anjing yang sedang mengejar anak-anak ayam bertemu dengannya, dan seketika berhenti, lalu berbalik meninggalkannya. "Saking buruknya rupaku, bahkan anjing pun tak sudi mengejarku," ucap bebek abu-abu sambil menangis. Bebek abu-abu merasa sedih karena tidak punya teman. Ia pergi meninggalkan rumahnya dan berjalan tanpa tujuan sambil terus meneteskan air mata. Hingga tibalah ia di suatu danau nan jauh di hutan seberang. Di permukaan danau itu, ia melihat bayangan sekawanan burung berbulu putih yang terbang dengan anggun di atasnya. Ia pun mendongak takjub. Tak pernah ia melihat burung-burung secantik itu. Hari terus berlalu. Ia terus mengembara hingga akhirnya pingsan karena terlalu lapar dan lelah. Untunglah, seorang petani tua menemukannya dan membawanya pulang untuk dirawat. Bebek abu-abu tinggal bersama sang petani tua hingga ia tumbuh dewasa. Suatu hari, ia berenang di danau. Tiba-tiba sekawanan burung yang pernah dilihatnya dulu datang menghampirinya. Ternyata mereka adalah angsa. "Baik, aku akan pergi dari sini," ujar bebek abu-abu berenang menjauh karena takut diusir. Kawanan angsa pun mulai bingung. Tak sengaja, bebek abu-abu melihat bayangan asing di permukaan air. Ia menengok ke kanan, lalu ke kiri, tapi tak ada yang sedang di dekatnya. Tak percaya kalau itu dirinya, dikepakanlah kedua sayapnya. Bayangan itu ternyata persis mengikutinya. "Aku bukan lagi bebek buruk rupa," pikirnya. Dirinya cantik dan anggun. "Kenapa kau pergi? Kau adalah bagian dari kami juga," tanya salah satu angsa mendekatinya. Bebek buruk rupa kini menyadari bahwa ia sebenarnya adalah angsa.
Ia pun akhirnya bergabung dengan kawanan angsa untuk berenang bersama. Kini ia tak sendirian lagi. Terbanglah ia dengan bahagia bersama kawan-kawannya. 12 Putri Menari. Alkisah, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri yang cantik jelita. Mereka tidur setiap malam dalam satu kamar yang sama. Setelah mereka masuk kamar untuk tidur di malam hari, sang raja pun mengunci pintu kamarnya. Namun herannya, di pagi hari, sepatu menari mereka koyak-moyak seakan-akan dipakai untuk menari sepanjang malam. Ketika ditanyakan kebenarannya, para putri selalu menolak untuk memberitahu ayahnya. Misteri itu pun membuat sang raja tak habis pikir sekaligus khawatir. Sang raja akhirnya mengadakan sayembara. Barang siapa bisa mengetahui rahasia ke-12 putri, ia akan dinikahkan dengan salah satu putri dan menjadi raja berikutnya. Namun, jika gagal, ia akan dihukum dengan sangat berat. Satu persatu pangeran dari kerajaan seberang datang mengikuti sayembara. Tapi, tak ada satupun yang berhasil, sehingga mereka semua terpaksa menerima hukuman. Suatu hari, seorang mantan prajurit berjalan menuju kerajaan. Ia bermaksud mengikuti sayembara. Di tengah jalan, ia bertemu seorang nenek tua yang terhuyung memintanya seteguk minuman. Sang prajurit pun langsung memberikan minuman dan makanannya. Apakah engkau hendak ikut sayembara raja, Nak? Tanya sang nenek kemudian. Benar, Nek, jawab sang prajurit. Nenek itu lalu memberinya nasihat. Dengar baik-baik pesan nenek. Jangan sampai engkau menelan minuman pemberian putri raja. Pura-puralah tidur setelah itu. Terimalah jubah ini. Pakailah jubah ini untuk mengikuti mereka agar kau tak ketahuan. Setelah sang nenek pergi, sang prajurit kembali meneruskan perjalanannya ke kerajaan. Raja sangat senang mendengar sang prajurit ingin ikut sayembara. Ia diberi waktu 3 hari dan 3 malam untuk menemukan jawabannya. Menjelang malam, putri raja yang tertua membawakan sang prajurit segelas minuman selamat datang. Mengingat nasihat nenek, sang prajurit lalu pura-pura meminumnya. Ia pun berlagak tertidur dan mendengkur dengan keras. Putri itu kembali ke kamar untuk memberitahu saudara-saudaranya. Dalam kamar, mereka menggeser tempat tidur putri tertua. Ternyata di bawah ranjang itu ada tangga menuju ke bawah tanah. Mereka lalu turun tangga diikuti oleh sang prajurit yang mengenakan jubah ajaib dari nenek. Sepanjang jalan, mereka melewati taman berdaun perak, emas, dan permata. Lalu sampailah mereka di sebuah danau. Ke-12 pangeran sudah menunggu dengan masing-masing sampannya. Sang prajurit ikut naik di salah satu sampan yang menyeberang ke sebuah istana yang megah di seberang danau. Di istana ini, ke-12 putri menari sepanjang malam hingga sepatu mereka koyak. Menjelang pagi, mereka pun segera kembali ke kamarnya. Sang prajurit berlari mengikuti mereka. Tak lupa, ia mengambil sebuah gelas emas dari istana serta
ia memetik sehelai daun permata, emas, dan perak. Di pagi hari ketiga, sang prajurit pun menghadap raja. Ia menceritakan penemuannya dan menyerahkan bukti gelas dan daun-daun yang dibawanya. Raja hanya bisa memandang terpana tak percaya. Ke-12 putri yang mendengar itu pun diam, tak berkutik dan mengakui perbuatan mereka semua. Sesuai janji sang raja, sang prajurit boleh memilih seorang putri untuk dinikahinya. Ia memilih putri tertua dan menjadi raja berikutnya di kemudian hari. Jack dan pohon kacang. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda bernama Jack. Jack tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ibunya. Mereka berdua hidup miskin. Pada suatu hari, Jack berniat menjual sapi mereka satu-satunya ke pasar untuk membeli makanan. Saat di perjalanan menuju ke pasar, seorang kakek menghampiri Jack. Kakek itu bertanya, apakah Jack ingin menjual sapinya ke pasar? Jack pun menjawab, iya. Si kakek pun menawarkan 3 biji kacang untuk membeli sapi tersebut. Jack pun menjawab, hah? Sapi ditukar dengan biji kacang? Yang benar saja, kek, jawab Jack. Nak, biji ini adalah biji kacang ajaib. Kau tidak akan rugi jika menukarnya dengan seekor sapi. Kalau kau ternyata rugi, boleh kau ambil kembali sapi ini, rayu kakek kepada Jack. Akhirnya, Jack pun terbujuk. Ia menukar sapinya dengan 3 biji kacang tersebut. Dengan bersemangat, Jack membawa 3 biji kacang itu ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan 3 biji kacang tersebut kepada ibunya. Ibunya pun langsung marah. Jack yang kesal dimarahi, lalu membuang 3 biji kacang tersebut ke halaman rumahnya. Keesokan harinya, Jack melihat ada benda aneh di luar rumahnya. Ternyata benda aneh yang ia lihat adalah pohon raksasa yang tumbuh dari biji yang ia buang. Jack pun penasaran. Pohon kacang itu menjalar tinggi ke langit hingga tak kelihatan ujungnya. Akhirnya, dengan rasa penasaran, Jack menaiki pohon yang besar dan panjang itu. Sesampainya di atas, ternyata ada sebuah kastil. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam kastil itu. Jack sangat kaget saat melihat harta melimpah di dalam kastil itu. Jack pun mendekati tumpukan harta tersebut. Namun, tiba-tiba datang sesosok raksasa wanita yang melihat kehadiran Jack. Selamat datang ke kastilku, hai manusia. Hari ini kau akan menjadi santapanku. Ujar raksasa wanita. Jack pun ketakutan dan kebingungan. Saat raksasa wanita hendak mendekati Jack, tiba-tiba ada suara langkah-langkah kaki. Celaka, itu suamiku. Suamiku tidak boleh tahu kau ada di sini. Jika ia tahu, pasti kau akan disantapnya, seru si raksasa wanita. Raksasa wanita itu pun menyembunyikan Jack di sebuah sudut ruangan yang gelap. Dari sudut itu, Jack mendengar samar-samar suara si raksasa laki-laki. Apakah kau mencium sesuatu? Kata raksasa laki-laki itu kepada istrinya. Sepertinya aku mencium ada bau manusia. Kau tak melihatnya? Ucap raksasa tersebut kepada istrinya. Namun istrinya menyangkalnya. Tidak ada apa-apa, kata istrinya. Saat dua raksasa itu sibuk, Jack pun segera melarikan diri. Tapi sebelum ia pergi, Jack masih sempat mengantongi beberapa emas dan permata dari ruangan tersebut.
Ia pun mengendap-endap. Perlahan-perlahan ia menuju ke pintu kastil. Tetapi sesampainya di pintu kastil, raksasa lelaki melihatnya. Jack pun segera kabur. Dia pun lari dengan sekuat tenaga. Dari belakang, tampak kedua raksasa tersebut mengejar Jack. Jack pun berusaha turun dari pohon tersebut. Untungnya, ia berhasil menuruni kembali pohon raksasa sampai ke kebun rumahnya. Ketika melihat ibunya di bawah, Jack berseru meminta ibunya untuk segera mengambil kapak. Begitu kapak sudah di tangannya, Jack tak buang waktu lagi. Segera ia menebang pohon tersebut hingga rubuh. Akibatnya, dua raksasa yang masih menuruni pohon itu terjatuh. Jack pun merasa lega dan memeluk ibunya. Kini mereka berdua bisa hidup senang dengan sedikit harta yang diambilnya dari raksasa tersebut. Serigala dan 7 anak domba. Alkisah, hiduplah ibu domba beserta 7 anaknya di sebuah hutan. Ibu domba sangat menyayangi anak-anaknya. Suatu siang, ibu domba pamit mencari makan. Anak-anakku, ibu akan mencari makan di luar. Tunggulah di pondok ya. Ingat, jangan bukakan pintu untuk siapapun. Waspadalah, mungkin ada serigala jahat yang ingin memakan kalian. Baik Bu, kami tidak akan membukakan pintu untuk siapapun, Ujar anak-anak domba. Ibu domba pun pergi mencari makan. Tanpa disadari, diam-diam ada seekor serigala yang mengamati ibu domba menjauh dari pondok. Serigala gembira melihat ibu domba pergi. Itu berarti ia memiliki kesempatan untuk memakan 7 anak domba. Serigala pun mendekati pondok para domba. Ia berpura-pura menjadi ibu domba untuk mengelabui anak-anak domba. Anak-anakku, ibu pulang. Tolong bukakan pintu. Si domba sulung berkata, Hei adik-adik, suara ibu kita kan tidak parau. Pasti ini serigala. Pergilah kau serigala, kami tahu kau bukan ibu kami. usir si domba sulung. Serigala menjauh dengan kesal. Namun, ia mendapat ide. Ia memakan kapur agar suaranya halus. Lalu dirinya kembali untuk mengelabui anak-anak domba. Akan tetapi, kali ini anak-anak domba kembali mengenali serigala dari kakinya yang hitam dan dipenuhi cakar. Serigala pun pergi dengan geram. Kali ini, serigala punya ide baru. Ia melumuri kakinya dengan tepung. Kali ini aku pasti berhasil. Warna kakiku kan sudah mirip dengan kaki ibu domba, ujar serigala sambil terkekeh. Serigala segera kembali ke pondok para domba. Benar, kali ini ia berhasil. Anak-anak domba akhirnya tertipu dan membukakan pintu. Serigala segera mengejar anak-anak domba yang ketakutan. Serigala berhasil memakan mereka semua kecuali si bungsu yang bersembunyi di dalam jam besar. Di mana yang satu lagi? Biarkan saja. Toh aku sudah kenyang, ujar serigala. Ia pun pergi menjauh dari pondok. Setelah serigala pergi, ibu domba pulang. Ia terkejut mendapati rumahnya yang porak-poranda. Ia memanggil anak-anaknya dengan khawatir. Namun, hanya si bungsu yang muncul. Ibu, serigala memakan saudara-saudaraku, ujar domba bungsu sambil menangis. Ibu domba menenangkan domba bungsu. Lalu, ibu domba mengajak si bungsu untuk bersama mencari serigala yang sudah berjalan ke arah sungai. Ibu domba dan si bungsu segera menuju sungai. Benar, di sana ada serigala. Binatang itu tertidur kekenyangan setelah memakan
anak domba. Diam-diam, ibu domba mendekat. Ia memeriksa perut serigala. Ada yang bergerak-gerak. Ibu domba lega. Ternyata anak-anaknya masih hidup. Ibu domba pun meminta domba bungsu untuk mencari benang, jarum, dan gunting. Si bungsu segera pulang untuk mengambil benda-benda tersebut. Setelah benda-benda itu ada, ibu domba mulai menggunting perut serigala. Tampaklah 6 anaknya yang masih hidup. Mereka sangat gembira melihat ibu domba. Ibu domba pun memeluk mereka semua. Anak-anak, mari kita beri pelajaran pada serigala jahat. Sekarang, ambillah beberapa batu di sana. Kita isi perut serigala dengan batu-batu itu. Ketujuh anak domba pun segera mengambil bebatuan dan memasukkannya ke perut serigala. Setelah penuh, ibu domba menjahit kembali perut serigala. Lalu ia mengajak anak-anaknya bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Serigala pun bangun beberapa saat kemudian. Ia mendengar bunyi aneh dari perutnya. Kenyang sekali aku. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bunyi aneh dalam perutku? Apakah aku juga menelan batu? Serigala segera menuju sungai untuk minum. Namun, tubuhnya terasa sangat berat. Akhirnya, ia kehilangan keseimbangan dan tercebur. Serigala pun hanyut terbawa arus sungai. Ibu domba dan 7 anak-anaknya keluar dari pohon. Mereka menyaksikan serigala hanyut dengan gembira. Akhirnya, kini tidak ada serigala jahat yang mengganggu mereka. Putri yang tersihir. Pada suatu masa, hiduplah seorang prajurit yang setia. Ia telah mengabdi kepada kerajaan selama berpuluh-puluh tahun. Suatu hari, sang prajurit ingin pulang ke kampung halamannya. Namun, saat di perjalanan pulang, sang prajurit kehabisan bekal, padahal rumahnya masih begitu jauh. Untunglah, tak lama kemudian ia melihat sebuah kastil di hutan rimba. Ia bergegas menuju ke sana sambil berharap ada yang akan membantunya. Saat mendekat, terlihat kalau kastil itu sangat sunyi, seolah-olah tidak berpenghuni. Pintunya pun tak terkunci. Prajurit membuka pintu dan masuk ke kastil itu hingga ke ruang makan. Di situ, ia melihat berbagai hidangan lezat di atas meja. Prajurit yang sangat lapar pun makan hingga kenyang. Tiba-tiba, datanglah seekor beruang mendekati prajurit tersebut. "Jangan takut," ujar beruang itu. "Aku adalah putri yang disihir. Aku bisa kembali menjadi manusia jika ada pemuda yang tulus menginap di kastil ini selama 3 hari. Sekarang tinggallah di sini selama 3 hari. Pinta beruang itu. Prajurit ketakutan. Ia berusaha kabur dari kastil itu, namun tidak berhasil menemukan jalan keluar kastil. Terpaksalah ia tinggal di kastil itu. Setelah 3 hari berakhir, ia menemukan seorang gadis jelita di dalam kastil. Ternyata, gadis itu adalah putri yang terbebas dari sihir. Putri berterima kasih pada prajurit karena telah membebaskannya dari pengaruh sihir. Mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Suatu hari, prajurit pamit ke kampung halamannya. Putri memberikan sekantung biji kepada suaminya itu. Jika ditaburkan ke tanah, biji ajaib itu akan tumbuh menjadi pohon bunga indah yang dihinggapi burung-burung. Prajurit menerimanya. Ia pun bertolak ke rumahnya di desa. Di perjalanan, prajurit melihat beberapa pria berjubah di tepi hutan. Para pria itu sedang merebus air, tapi anehnya tanpa menggunakan api. Prajurit mendekat untuk memeriksa kejadian ini. Prajurit tidak tahu kalau para pria itu ternyata adalah para penyihir yang mengutuk putri di kastil. Hebat sekali kalian, bisa merebus air tanpa menggunakan api. Tapi lihatlah, aku juga punya kesaktian yang tidak kalah menakjubkan, ujar prajurit. Prajurit itu pun menaburkan biji ajaib yang dibawanya.
Saat biji tersebut berubah menjadi pohon bunga yang indah, para pria itu terkejut. Mereka sadar kalau prajurit adalah pemuda yang menyelamatkan putri tersihir. Lalu, para penyihir itu mengutuk prajurit. Kutukan mereka membuat prajurit tidur tak bisa bangun lagi. 1 bulan berlalu dan prajurit tidak kunjung kembali. Putri merasa cemas. Ia pun pergi mencari suaminya itu. Di tepi hutan, ia melihat suaminya tidur di bawah pohon bunga yang bermekaran. Putri berusaha membangunkan suaminya itu. Sayangnya, suaminya tak kunjung bangun. Putri merasa kecewa. Semoga angin badai membawamu ke tempat yang lebih jauh, ujarnya dengan berlinang air mata. Beberapa saat kemudian, badai betulan muncul dan membawa prajurit. Putri terkejut dan tak menyangka kalau ucapannya menjadi kenyataan. Ia pun menangis. Putri ingin suaminya kembali. Sayangnya, yang terjadi sudah terjadi. Prajurit terombang-ambing dihembus badai selama bertahun-tahun. Pada suatu ketika, ia bertiup hingga tiba di suatu tempat terpencil. Prajurit pun terbangun dari tidurnya. Ia berada di sebuah pulau di tengah-tengah laut. Prajurit kebingungan. Ia pun sadar kalau ia telah tertidur sangat lama. Lalu, prajurit bertanya kepada angin yang lewat. "Wahai angin, pernahkah kau mendengar tentang putri jelita yang tinggal di kastil di tengah-tengah hutan?" Aku mendengar kisah putri di kastil yang suaminya hilang selama bertahun-tahun. Apakah kau suaminya? Ya, bisakah kau menolongku ke sana? Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Kalau begitu, bolehkah aku berdiam di kastilmu selama 3 hari? Tanya angin. Prajurit menyetujuinya. Kemudian angin membawa prajurit kembali ke kastil. Perjalanan yang sangat jauh dapat ditempuh dalam waktu singkat. Sesampainya di sana, angin berpamitan kepada prajurit. Selamat tinggal. Aku tidak jadi berdiam di kastilmu. Jika aku berdiam di sana, seluruh kastil dan wilayah di sekitarnya akan porak-poranda. Kata angin sembari berlalu. Terima kasih banyak, angin. Seru prajurit. Prajurit pun menuju ke kastil. Sang putri ternyata masih menunggunya dengan setia di kastil. Begitu melihat suaminya dari kejauhan, putri segera berlari menyambutnya. Ia memeluk suaminya dan meminta maaf. Lalu mereka kembali hidup bahagia selama-lamanya. Asal mula burung cendrawasih. Alkisah, hiduplah seorang wanita bersama putranya yang bernama Kueya. Mereka berdua hidup di hutan. Untuk penghidupan sehari-hari, sang ibu mencari buah-buahan untuk dimakan. Sementara itu, Kueya menebang pohon untuk membuka ladang. Suatu hari, ketika sedang menebang pohon, Kueya dihampiri oleh seorang pria. "Nak, kamu semangat sekali. Tubuhmu yang kecil tidak jadi penghalang ketika menebang pohon yang besar ini," ujar lelaki itu. Kueya tersenyum mendengar pujian dari lelaki itu. "Kebetulan aku punya kapak yang bagus untuk menebang pohon. Pakailah kapak ini. Tapi ingat, jangan tebang pohon yang masih muda. Tebanglah pohon-pohon yang tua ya," ujar si lelaki sembari mengulurkan kapak besi miliknya. "Wah, terima kasih banyak," ucap Kueya senang. Ia segera memakai kapak tersebut. Tak disangka-sangka, memang benar kapak itu membuat kerjanya jadi lebih ringan. Kini ia bisa membuka ladang baru dengan mudah. Karena merasa tertolong, Kueya pun memperkenalkan lelaki itu pada ibunya. Setelah saling mengenal beberapa lama, ibu Kueya dan lelaki tersebut menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 3 orang anak. Tahun demi tahun berganti. Kueya kini memiliki adik-adik yang sangat ia sayangi.
Kueya sangat disayang oleh kedua orang tuanya karena ia rajin. Tapi hal ini malah membuat adik-adiknya iri. Suatu hari, dua adik Kueya bersekongkol untuk mengeroyok Kueya. Karena tidak ingin menyakiti adik-adiknya, Kueya mengalah dengan tubuh yang luka-luka. Anak itu pun bersembunyi di rumah dengan sedih. Untuk mengusir rasa sedihnya, ia memintal tali dari kulit pohon pogak gain. Adik bungsu Kueya yang tidak ikut mengeroyok Kueya melaporkan kejadian tadi kepada ibunya. Ibu Kueya terkejut. Ia segera mencari Kueya untuk mengecek keadaan putranya itu. Sang ibu masuk ke rumah sembari memanggil-manggil Kueya dengan khawatir. Namun yang ia temukan di rumah bukanlah putranya, melainkan seekor burung jantan yang indah. Burung tersebut berparuh gelap dan bersuara, "Wong, wong, 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 kok, kok, wong, wih." Burung itu juga terlihat menggenggam benang pintalan di kakinya yang kecil. Sang ibu mengenali Kueya dan berucap dengan linangan air mata, "Kueya, mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" Lalu ibu Kueya melihat benang pintalan yang sama di lantai. Ia segera meraih benang tersebut dan diletakkan di ketiaknya. Setelah itu, ia juga berubah menjadi seekor burung. Tak berapa lama, adik-adik Kueya menemukan kakak sulung dan ibu mereka telah berubah menjadi burung. Mereka sangat sedih dan menyesal. Namun, semuanya sudah terjadi. Kini, Kueya dan sang ibu yang sudah menjadi burung hidup di dahan-dahan pohon. Kueya berwujud burung yang berbulu panjang, sedangkan ibu Kueya menjadi burung berbulu pendek. Hingga sekarang, burung-burung seperti ini dikenal dengan nama burung cendrawasih. Legenda Ular Daung. Alkisah, hiduplah 3 gadis dan ibu mereka. Kehidupan mereka serba kekurangan. Mereka semua bekerja untuk menopang hidup. Suatu hari, ibu mereka sakit dan tak kunjung sembuh. Lalu ketiga putrinya memanggil seorang tabib. Setelah memeriksa kondisi si ibu, sang tabib pun berkata, Nak, penyakit ibu kalian sudah sangat parah. Perlu obat yang sangat mujarab agar ia dapat pulih. Obat itu harus direbus dengan bara gaib yang ada di puncak gunung. Para gadis saling berpandangan setelah mendengar perkataan tabib. Mereka sama-sama tahu kalau puncak gunung itu dihuni oleh ular daung yang mengerikan. Konon ular itu akan memangsa siapapun yang menaiki puncak gunung. Tiba-tiba si bungsu berkata, "Biar aku saja yang pergi ke puncak gunung itu." Kedua kakaknya terkejut mendengar keinginan si bungsu. "Dik, tempat itu berbahaya. Kau bisa bertemu ular daung di tempat itu. Mungkin saja kau tak akan kembali hidup-hidup," ujar si sulung. Awalnya kedua kakaknya mencoba untuk mencegah si bungsu. Namun karena si bungsu bersikeras, akhirnya kedua kakaknya pun melepas kepergian si bungsu dengan berat hati. Si bungsu pun berangkat menuju ke puncak gunung. Benar saja, sesampainya di puncak gunung si bungsu disambut oleh ular yang sangat besar. Walaupun ketakutan, ia memberanikan diri untuk berbicara kepada ular tersebut. "Wahai ular yang baik hati, bolehkah aku membawa beberapa bara gaib di puncak gunung ini? Aku memerlukannya untuk membuat obat bagi ibuku yang sedang sakit parah," ujar si gadis. Di luar dugaan, si ular menjawab dengan halus, "Baiklah, kau boleh ambil bara itu. Namun kau harus bersedia menikah denganku," katanya. Si bungsu menyanggupi syarat tersebut. Setelah mengambil bara gaib, si gadis pun pulang ke rumahnya.
Obat yang dibuatnya dengan bara gaib itu berhasil menyembuhkan ibunya. Beberapa waktu berselang, si bungsu berpikir untuk menepati janjinya kepada si ular. Ia tiba di puncak gunung saat hari sudah malam. Setibanya di sana, gadis itu terkejut. Ia bertemu dengan pemuda yang sangat tampan. Ternyata, pemuda itu adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Ia adalah sosok asli dari ular daun. Di siang hari aku menjadi ular, namun aku akan kembali menjadi manusia pada malam hari. Ini adalah ulah pamanku yang tak mau aku menjadi pemimpin kerajaan, ujar sang pangeran. Ketika berbincang, si bungsu dan sang pangeran tidak menyadari kalau sedari tadi kedua kakak si bungsu yang penasaran diam-diam datang mengamati. Setelah mengetahui kalau ular itu adalah jelmaan pemuda tampan, kedua kakaknya menjadi iri. Mereka memikirkan cara agar pemuda itu memusuhi si adik. Kita bakar saja kulit ular itu. Pasti nanti ia akan sangat marah kepada si bungsu, usul si tengah. Si sulung setuju. Kemudian mereka segera mengambil kulit ular yang tergeletak itu dan membakarnya. Mereka tidak tahu kalau perbuatan itu justru melepaskan kutukan pangeran. Pangeran sangat gembira. Keesokan harinya, pangeran menuju istana untuk mengambil haknya kembali. Ia pun berhasil menghukum pamannya yang telah berbuat curang. Setelah itu, ia menikah dengan si bungsu. Si bungsu amat bahagia. Kemudian ia mengajak ibu dan kedua kakaknya untuk tinggal di istana. Namun kedua kakak si bungsu menolak. Mereka malu karena sempat merasa iri kepada adik bungsu mereka itu. Pohon ara yang angkuh. Di suatu hutan hidup dua pohon yang tinggal bersisian. Dua pohon itu adalah pohon mangga dan pohon ara. Pohon mangga dan pohon ara sama-sama rindang. Mereka juga memiliki tubuh yang besar. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Pohon ara memiliki dahan-dahan yang lebih panjang daripada pohon mangga. Jika dilihat dari jauh, pohon ara juga tampak lebih indah daripada pohon mangga. Hal itu menyebabkan pohon ara tinggi hati. Pohon ara sering menolak makhluk-makhluk lain yang ingin berteduh di bawahnya. Suatu hari, sekelompok lebah datang mendekati pohon ara. Mereka ingin membangun sarang di antara dahan-dahan pohon itu. Namun, pohon ara menolak. "Tidak boleh, nanti daun-daunku akan menjadi kotor karena kalian. Buat saja di tempat lain," tolak pohon ara dengan angkuhnya. Mendengar itu, para lebah tersinggung. Ratu lebah yang memimpin para lebah itu pun membalasnya. "Hai pohon ara, kalau kau enggan mengizinkan kami, mengapa kau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu?" Pohon mangga pun turut menanggapi. Wahai Ara, para lebah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Izinkanlah mereka untuk bersarang di tubuhmu. "Tidak, biarkan saja mereka mencari tempat lain," balas pohon ara tanpa ragu-ragu. Akhirnya pohon mangga mempersilahkan para lebah untuk bersarang di tubuhnya. Ratu lebah dan pasukannya bersuka cita. Mereka berterima kasih kepada pohon mangga. Lalu segeralah mereka membangun sarang di situ. Demikianlah hari demi hari berlalu. Pohon ara tetap saja angkuh dan tidak ingin makhluk lain berteduh di bawahnya. Suatu siang datang dua pria menuju hutan. Mereka melihat pohon ara yang tampaknya memiliki kayu yang kokoh. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menebang pohon itu. Pohon mangga yang mendengar ucapan dua pria itu segera memanggil para lebah. Pohon ara akan ditebang oleh para penebang kayu. Mari kita tolong pohon ara. Ratu lebah terdiam sejenak lalu berkata, "Biarkan saja, mengapa kita harus menolongnya? Ia saja tidak mau menolong makhluk lain." Pohon mangga menghela nafas. Ia menjelaskan kepada Ratu lebah,
Ratu, hutan ini adalah rumah bagi makhluk hidup di dalamnya. Pohon ara sama seperti kita, ia juga penduduk hutan ini. Oleh karena itu, kita sebaiknya menolong pohon ara sebagai sesama penduduk hutan. Setelah merenungi perkataan pohon mangga, Ratu Lebah pun setuju dan mengajak para lebah untuk menolong pohon ara. Saat akan menebang pohon ara, dua pria itu tiba-tiba diserang oleh para lebah. Mereka pun lari tunggang langgang dan tidak jadi menebang pohon ara. Pohon ara merasa sangat terharu. Ia berterima kasih kepada para lebah yang menolongnya. Namun, Ratu Lebah berkata bahwa sebaiknya pohon ara juga berterima kasih kepada pohon mangga. Pohon manggalah yang telah meyakinkan para lebah untuk menolong. Terima kasih banyak para lebah dan pohon mangga. Aku menyesali perbuatan dan sikapku selama ini kepada kalian. Aku berjanji akan mengubah sikapku, ujar pohon ara. Akhirnya pohon ara belajar dari kebaikan hati teman-temannya. Kini ia tidak enggan lagi memberikan keteduhan kepada makhluk lain. Asal-usul kota Banyuwangi. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di daerah pantai timur Pulau Jawa. Kerajaan ini bernama Blambangan dan dipimpin oleh Prabu Menak Prakosa yang gagah dan berwibawa. Sang Prabu memiliki putra bernama Raden Banterang. Raden Banterang adalah pangeran yang tampan. Ia juga gagah dan berwibawa seperti ayahnya. Namun, Raden Banterang memiliki sifat yang mudah marah. Jika ia sedang marah, kadangkala ia kurang bisa mengendalikan diri. Suatu hari, Raden Banterang bertemu dengan seorang perempuan cantik ketika sedang berburu di hutan. Ia menjelaskan asal-usulnya kepada Raden Banterang. Ampun Paduka, hamba adalah Surati, putri Raja Kerajaan Kelungkung. Kerajaan hamba telah diserang oleh pasukan prajurit. Kini hamba sedang lari dari kerajaan musuh. Mengetahui hal itu, Raden Banterang terkejut. Ia sadar bahwa kampung halaman putri tersebut adalah kerajaan yang telah ditaklukkan oleh ayahnya, yaitu Prabu Menak Prakosa. Hati Raden Banterang menjadi luluh. Ia berniat memboyong putri tersebut. Singkat cerita, tumbuhlah perasaan kasih Raden Banterang kepada Putri Surati. Mereka berdua pun menikah. Hari-hari Raden Banterang dan Putri Surati dilalui dengan perasaan gembira. Suatu hari, Putri Surati bertemu dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping di hutan. Namun, Putri Surati mengenali lelaki itu sebagai kakak kandungnya. Putri Surati gembira dan terharu dapat bertemu dengan kakaknya. Setelah mereka berdua bertukar kabar, kakak Surati berujar, "Aku bersyukur Tuhan melindungi dirimu dan diriku, Adinda. Namun aku tak menyangka kau menikah dengan putra raja yang telah menyerang kerajaan kita. Lebih baik kini kau membalaskan dendam kita lewat Raden Banterang. Bunuhlah dia." "Aku tak bisa, Kakanda. Ia telah menyelamatkanku. Aku sangat mencintainya," balas sang putri. Meskipun kecewa, kakak Putri Surati tidak dapat memaksanya. Ia hanya bisa berharap yang terbaik untuk kebahagiaan adiknya itu. Lelaki tersebut pun pamit. Tak lama kemudian seorang pengemis mendatangi Raden Banterang. Rupanya ia menyaksikan pertemuan dua kakak beradik tadi. Ia melapor kepada Raden Banterang bahwa Putri Surati dan kakaknya sedang membuat rencana untuk membunuh Raden Banterang. "Tidak mungkin, jangan asal bicara kau," balas Raden Banterang setelah mendengar cerita si pengemis. "Ampun Yang Mulia, jika Yang Mulia tidak percaya, silakan Yang Mulia periksa peraduan sang putri. Pasti ada keris pusaka di situ." Benar saja, Raden Banterang menemukan keris pusaka kerajaan Kelungkung di sana. Dengan perasaan marah, Raden Banterang membawa Putri Surati ke tepi sungai. Putri Surati membantah tuduhan pengemis kalau ia berniat membunuh suaminya. Sayangnya, Raden Banterang tidak percaya. "Kau sungguh pintar berdusta.
Sebelum kau membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap Raden Banterang sembari menggenggam kerisnya. Sebelum kau membunuhku, aku lebih baik memilih lompat ke sungai yang dalam ini. Namun, ingatlah satu hal, jika air sungai berbau busuk, berarti aku berbohong. Namun jika air sungai berbau harum, tandanya perkataanku benar, ucap Putri Surati. Ia pun melompat ke sungai yang dalam. Setelah Putri Surati melompat, muncul bau wangi dari air sungai tersebut. Ternyata Raden Banterang salah menduga. Putri Surati sama sekali tidak berkhianat kepadanya. Ia sangat menyesal karena tak mempercayai sang putri. Waktu berlalu dan sungai yang wangi itu diberi nama Banyuwangi. Kini nama Banyuwangi dijadikan sebagai nama daerah yang berada di pinggir pantai Pulau Jawa. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Sekarang kita simak dan jawab pertanyaannya yuk. Pertanyaan pertama. Dalam cerita Gadis Rajin dan Gadis Pemalas, Gadis Rajin mencari kerja karena merasa iba kepada ayahnya. Perbuatan yang mirip dengan tindakan Gadis Rajin adalah... Pertanyaan kedua, tokoh yang memalingkan muka saat disapa Bebek Abu-Abu dalam cerita Bebek Buruk Rupa adalah... Pertanyaan ketiga, menurut cerita 12 Putri Menari, tokoh nenek adalah orang yang... Pertanyaan keempat, watak Jack dalam cerita Jack dan Pohon Kacang adalah... Pertanyaan kelima, dalam cerita Serigala dan 7 Anak Domba, Serigala tidak berhasil memangsa si domba bungsu karena si domba bungsu. Pertanyaan keenam, dalam cerita Putri yang Tersihir, Putri meminta maaf kepada suaminya karena... Pertanyaan ketujuh, bukti Kueya adalah anak yang rajin dalam cerita Asal Mula Burung Cendrawasih adalah... Pertanyaan 8, berdasarkan cerita legenda Ular Daung, tokoh si bungsu memiliki watak... Pertanyaan 9, pohon ara adalah pohon yang sombong karena ia merasa... Dan pertanyaan 10, pesan yang dapat kita ambil dari kisah asal-usul kota Banyuwangi adalah... Itu dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab di kolom komentar dan juga like video ini, subscribe channel Kejar Cita dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.